Shalom anak-anak. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah online Anak Bethel Indonesia, Jalan Dr. Cipto nomor 3 Ambarawa. Bagaimana kabar kalian di rumah? Wah, pasti luar biasa. Hari ini ibadah kita adalah ibadah spesial karena kita akan belajar memasak bersama-sama. Nah, hari ini Tante Ani ditemani Om Wayan. Kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu sambil nanti bernyanyi. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semuanya sudah siap? Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengikuti ibadah online anak. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kami semua. Taruh di dalam hati kami sukacita yang dari Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana Saul diurapi menjadi raja. Anak-anak, sebelum bangsa Israel memiliki seorang raja, bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Tuhan memerintah bangsa Israel melalui Nabi Samuel. Ketika bangsa Israel harus melakukan sesuatu atau harus berperang dengan bangsa yang lain, maka Tuhan memberitahukannya lewat Nabi Samuel. Nanti Nabi Samuel menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Nah, akan tetapi Samuel bertambah tua. Bangsa Israel mulai berpikir, nanti kalau Samuel semakin tua, lalu kemudian meninggal, mati, siapa yang akan memimpin kami? Lalu bangsa Israel berkata kepada Nabi Samuel, berikan kami raja, supaya ada yang memimpin kami. Nanti kalau kamu mati, kami tidak takut lagi sebab ada seorang raja yang memimpin kami, yang melindungi kami. Lalu Samuel datang kepada Tuhan. Tuhan, bangsa Israel membutuhkan seorang raja. Mereka meminta seorang raja. Lalu, apakah Tuhan akan mengabulkannya, anak-anak? Nah, Tuhan melihat bangsa Israel telah lama mengalami penindasan oleh orang Filistin. Mereka menderita dan Tuhan tidak ingin bangsanya menderita. Tuhan menyayangi bangsa Israel. Meskipun sebetulnya Tuhan mampu memimpin bangsa Israel, tetapi bangsa Israel meminta seorang raja, sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Tuhan mengasihi umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya sendiri. Ingat, Tuhan sangat sayang kepada umatnya. Kemana ku pergi, Tuhan
menyayangi umatnya. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Samuel, "Baiklah, aku akan memberikan bangsa Israel seorang raja. Raja yang kupilih sendiri. Raja yang kupilih untuk menjadi raja atas orang Israel akan kupilih dari suku Benyamin. Dia bernama Saul." Tuhan memberi pesan kepada Samuel bahwa beberapa hari kemudian nanti Samuel akan bertemu dengan Saul. Nah, Samuel mendapat pesan dari Tuhan. Dia sudah tahu siapa raja yang dipilih Tuhan dari suku Benyamin dan bernama Saul. Betul anak-anak, beberapa hari kemudian ada seseorang yang datang kepada Samuel. Orang ini ternyata sedang bingung mencari keledai ayahnya yang hilang dan belum ketemu. Dia datang kepada Samuel untuk bertanya. Samuel yang tadi sudah diberi pesan oleh Tuhan tahu, yang datang ini pasti dia bernama Saul. Lalu Samuel berkata kepada Saul, "Kamu Saul, ada pesan dari Tuhan yang harus aku sampaikan kepadamu. Pesan apa itu?" Lalu Samuel menyampaikan pesan Tuhan kepada Saul. "Tuhan sudah memilih kamu untuk menjadi raja atas orang Israel." Saul terkejut anak-anak. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja pertama orang Israel. Dia masih bingung, kok bisa saya ya? Tapi Samuel sudah mengeluarkan buli-buli yang berisi minyak. Dia harus mengurapi Saul menjadi raja seperti yang diperintahkan Tuhan. Minyak yang ada di buli-buli dituangkan di kepala Saul. Itu tandanya Saul sudah diangkat menjadi raja. Lalu Saul disuruh pulang kembali ke rumah ayahnya. Nah, beberapa waktu kemudian tiba waktunya Samuel harus mengumumkan kepada seluruh bangsa Israel bahwa Tuhan sudah memilih seorang untuk menjadi raja orang Israel. Samuel memanggil seluruh orang Israel untuk berkumpul. Samuel berkata kepada mereka, "Hari ini aku akan mengumumkan kepada kalian bahwa Tuhan sudah memilih seorang raja untuk kalian." Siapa itu? Semua bingung. Ya, siapa ya kira-kira yang menjadi raja? Nah, lalu Samuel berkata, "Dia dari suku Benyamin." Wah, kok dari suku Benyamin? Gitu ya. Dari keluarga Kisi. Semua kaget. Namanya Saul. Semua kaget. Saul, dipanggil Saul. Saul, mana Saul? Gak ada. Anak-anak, di antara sekian banyak orang yang berkumpul, Saul tidak nampak. Di mana dia? Semua manggil Saul. Di mana Saul? Dicari gak ada. Tidak nampak. Saul dicari, semua orang mencari. Di mana Saul? Kalian tahu di mana Saul? Saul bersembunyi. Dia bersembunyi di bawah tumpukan, di belakang tumpukan barang-barang. Menurut kalian, mengapa Saul bersembunyi? Padahal dia diumumkan jadi raja loh, kan hebat. Tapi Saul malah sembunyi. Kenapa Saul sembunyi? Saul ternyata merasa takut. Aduh, aku kan dari suku yang paling kecil. Bagaimana aku bisa menjadi raja?
Bagaimana aku bisa berhadapan dengan orang yang banyak? Bagaimana nanti aku bisa memimpin orang yang banyak itu? Saul takut anak-anak. Saul menjadi ragu-ragu. Dia tahu banyak orang yang akan meremehkan dia karena dia berasal dari suku yang paling kecil. Padahal kita tahu ya anak-anak, siapapun kita, besar maupun kecil, Tuhan bisa memakai kita menjadi yang hebat. Ingat lagu ini. Mau besar, mau kecil, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bisa bekerja loh, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya ikut nyanyi ya. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Padahal bersama Tuhan kita pasti bisa. Tapi Saul waktu itu masih ragu-ragu. Anak-anak, dia tahu banyak orang yang meremehkan dia. Kok yang dipilih Saul? Apa hebatnya Saul? Kok yang dipilih Saul? Bisa apa dia? Tapi Tuhan menyertai Saul. Samuel berkata kepada Saul, jangan takut. Tuhan sudah memilih kamu. Tuhan akan menyertai kamu untuk melakukan tugasmu sebagai raja. Yang harus diingat adalah menjadi raja orang Israel tidak sama seperti menjadi raja-raja bangsa lain. Menjadi raja orang Israel syaratnya cuma satu, yaitu harus melakukan perintah Tuhan. Tidak boleh melakukan apapun sesuai keinginannya sendiri. Samuel memberi pesan kepada Saul. Akhirnya Saul menjadi mantap hatinya. Nah, sebanyak waktu berlalu anak-anak, suatu hari ketika Saul sedang ada di pertanian, ladang pertanian, dia mengurusi pertanian, dia mendapat sebuah kabar bahwa orang-orang Yabesi akan diserang oleh Bani Amon. Orang-orang Yabesi meminta pertolongan. Pesan itu sampai kepada Saul. Saul waktu itu berpikir, aku sebagai seorang raja harus bertindak dengan cepat, menolong orang-orang Yabesi supaya tidak mengalami kehancuran. Nah, apa yang dipikirkan Saul? Tuhan menolong dia untuk memiliki keputusan, mengambil keputusan. Apa yang keputusannya Saul? Dia mengirim pesan kepada seluruh suku yang ada di Israel. Semua suku Israel harus mengirimkan pasukannya dan berkumpul di sebuah tempat yang sudah ditentukan oleh Raja Saul untuk menolong orang Yabesi dari serangan Bani Amon. Kalau tidak mau, kalau suku-suku itu tidak mau mengirimkan pasukannya, akan mendapat kesulitan. Wah, semua suku-suku yang ada di Israel mendengar perintah dari Saul, lalu dia mengirimkan pasukannya. Mereka mengirimkan pasukan seperti yang diminta oleh Saul. Saul yang biasanya hanya mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian,
Dengan pertolongan Tuhan, dia mendapatkan cara yang tepat untuk bisa mengalahkan Bani Amon. Bagaimana caranya anak-anak? Saul memimpin serangan di waktu fajar. Fajar itu sebelum pagi, menjelang pagi. Orang lagi enak-enaknya tidur, diserang dari segala penjuru. Saul menjadikan pasukannya 3 kelompok lalu menyerang bersama-sama. Bani Amon kalah. Siapa yang menang? Ya, Saul dan seluruh pasukannya menang. Orang Yabesi dibebaskan, orang Yabesi ditolong sehingga mereka tidak ditindas, tidak diserang oleh Bani Amon. Bani Amon yang kalah, wah semua bersukacita. Nah, orang-orang yang tadinya meremehkan Saul, yang tadinya kok Saul yang dipilih, begitu akhirnya melihat ternyata Saul hebat loh. Meskipun dari suku yang paling kecil, dia bisa memimpin pasukan yang banyak itu dan mengalahkan Bani Amon. Betul-betul Saul itu berhak, cocok menjadi raja orang Israel. Nah, anak-anak, kita belajar loh dari Saul tadi. Kita mungkin diremehkan sama orang. Kita tidak punya kemampuan yang hebat. Tapi karena pertolongan Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah yang menolong kita, kita mampu mengatasi masalah meskipun masalah itu nampaknya besar dan sulit untuk ditanggung. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita. Bukan kuat, bukan gagah, hanyalah oleh Roh Allah. Bukan kuat, bukan gagah, hanyalah oleh Roh Allah. Gunung itu dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan, hanyalah oleh Roh Allah. Gak ada yang bisa kita takutkan, yang dapat kita takutkan selama Tuhan beserta dengan kita. Tidak perlu takut. Kita belajar 2 hal dari Saul yang diurapi menjadi raja. 1, ketika Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi anak yang hebat, untuk menjadi pemimpin atas teman-teman kita. Mungkin jadi ketua kelas, mungkin jadi ketua tim basket, ketua OSIS, apalagi ya, ketua panitia. Wah, hebat itu kesempatan kita. Jangan takut. Tuhan pasti menolong kita. Kita belajar dari Saul tadi. Ingat satu hal, kalau kita dipilih Tuhan menjadi pemimpin, maka kita harus taat, patuh. Patuh apa? Patuh kepada firman Tuhan yang kita percaya. Patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Lah mosok jadi pemimpin melanggar peraturan? Boleh tidak? Tidak, menjadi pemimpin harus menjadi teladan yang baik. Ya, Om Wayan, betul. Nah, yang kedua apa itu? Yang kedua, menjadi pemimpin harus peduli. Apa itu peduli? Peduli itu tidak mau memikirkan dirinya sendiri, tapi mau memikirkan orang lain. Sama seperti Saul tadi. Dia memikirkan orang Yabesi yang mau diserang oleh Bani Amon. Orang yang lemah harus kita tolong. Jangan memikirkan kepentingan kita sendiri. Menjadi pemimpin yang baik, tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri, juga tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Harus jadi teladan, menjadi contoh, dan menjadi orang yang peduli.
peduli. Nah, demikian tadi firman-Nya. Kita belajar bagaimana Saul menjadi raja. Kalian sudah menangkap pesannya? Kalau sudah menangkap pesannya, lambaikan tangan kalian. Oh, haleluya, semuanya mengerti ya? Siapa yang mau jadi pemimpin yang hebat? Oke, kalau menjadi pemimpin yang hebat, kita lipat tangan ya. Kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari Saul. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pemimpin yang baik. Kami tidak takut sebab Tuhan Yesus menolong kami. Kami mau menjadi teladan, menjadi contoh. Kami mau menjadi pemimpin yang taat kepadamu. Kami mau menjadi pemimpin yang peduli, tidak memikirkan kepentingan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat firman Tuhan kami terima hari ini. Engkau menolong kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, anak-anak, seperti yang Tante Ani janjikan tadi, hari ini workshop kita akan memasak. Memasak apa ya? Memasak sup labu kuning. Kalian tahu labu kuning ini ya, kalau sering dibuat kolak sama mama, ibu, atau sering dibuat dodol, jenang itu ya. Nah, hari ini kita mau membuat sop labu kuning. Mengapa kita pilih labu kuning? Ternyata labu kuning ini banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, labu kuning ini bisa menjaga berat badan ideal. Kalau mau diet, pakai labu kuning. Kalorinya rendah dan tidak berlemak. Yang kedua, labu kuning ini bisa melancarkan pencernaan. Jadi tidak mudah sembelit. Nah, kalau mau BAB lancar gitu ya. Nah, yang berikutnya, labu kuning ini bisa menjaga kesehatan mata. Karena labu kuning mengandung vitamin A lebih banyak daripada wortel. Nah, berikutnya, labu kuning juga bisa memelihara kesehatan jantung. Jantungnya jadi lebih sehat. Nah, karena ada kandungan kaliumnya di dalam labu kuning ini. Yang kelima, labu kuning ini juga bisa meningkatkan daya konsentrasi dan kemampuan belajar. Jadi kalian lebih mudah belajar, menangkap pelajaran gitu ya, konsentrasinya nggak mudah terpecah-pecah pakai labu kuning. Nah, yang terakhir, labu kuning juga meningkatkan daya tahan tubuh. Sistem imun kita bertambah. Nah, tadi kan kita belajar mau menjadi pemimpin. Pemimpin membutuhkan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan berpikir yang jernih. Kita mau belajar bersama-sama memasak sup labu kuning. Kalian siap? Perhatikan baik-baik apa saja bahannya. Nah, yang pertama bahan sayurannya adalah labu kuning. Yang kedua wortel. Yang ketiga kentang. Yang keempat tomat. Bawang bombay. Lalu ada daun bawang. Nah, anak-anak, yang berikutnya apa bahannya? Ada air panas, ada susu murni. Susunya jangan yang kental manis ya, susu putih biasa yang tawar. Lalu ada garam, gula, lada, margarin, dan kaldu bubuk. Kaldu bubuknya kalau tidak suka boleh tidak dipakai, disingkirkan. Nah,
Anak-anak yang masih kecil bisa loh membantu memasak bersama mama di rumah. Apa membantunya? Kan pakai kompor nanti takut kena ini ya wajah. Oh, bantu mengupas. Nih, mengupas wortel dan mengupas kentang. Pakai apa? Pakai pisau kan takutan tuh nanti kena. Pakai alat yang namanya peeler. Seperti yang dicontohkan oleh teman kita Evelyn. Ma, aku boleh bantu masak, ngupas wortel sama ngupas kentang. Nah, sekarang kita melihat sayur-sayuran tadi sudah dipotong-potong dadu seperti ini. Mengapa dipotong dadu? Supaya lebih mudah memasaknya, lebih mudah mateng. Jadi tidak kelamaan, begitu ya. Dipotong dengan ukuran yang sama. Lalu jangan lupa sebelum masak kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, supaya tangan kita bersih. Nah, kita mulai ya masaknya. Kita nyalakan dulu kompornya. Nah, apa yang pertama kali kita masukkan? Kita masukkan margarinnya. Kita tunggu sampai margarinnya agak meleleh. Nah, sudah agak meleleh, kita masukkan bawang bombay-nya. Kita masukkan bawang bombay, kita kecilkan apinya ya. Bawang bombay sampai baunya harum. Juga kita masukkan daun bawang. Semuanya ya. Daun bawang dan bawang bombay-nya. Kita aduk-aduk sampai baunya menjadi harum. Kalau sudah harum, kita masukkan apa? Kita masukkan wortel dan labu. Sambil kita aduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, kita aduk-aduk dulu ya. Kita masukkan kentang dan tomatnya. Oke. Sudah masuk semuanya. Kita tambahkan garam. Lalu kita tambahkan lada. Kalian boleh tambahkan kaldu bubuk.
diaduk-aduk lagi. Lalu ditambahkan air hangat. Gini ya. Jadinya untuk sementara seperti ini. Lalu kita tutup supaya masak. Sampai nanti hasilnya masak dan agak remuk ya, agak remuk. Kita tunggu sampai masak dan agak remuk. Kita tunggu sementara. Nah, anak-anak, sesudah kita masak sekitar 10 menitan, maka kita bisa membuka hasilnya. Ya, ternyata sudah agak hancur. Kita matikan kompornya. Hasilnya seperti ini. Agak hancur ya, sudah mulai agak hancur. Nih, jadinya agak hancur seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini kita tunggu sampai agak dingin. Nanti sesudah agak dingin atau hilang uapnya akan kita blender. Gitu. Kita tunggu dulu, kira-kira sudah hilang uapnya baru kita blender. Nah, sekarang sop kita yang tadi sudah tidak ada uapnya. Karena sudah dingin, agak dingin, maka kita bisa masukkan ke dalam blender. Semuanya ya, kita blender. Semua termasuk kuah-kuahnya juga, ada sisa air tadi sedikit di sini. Kita masukkan. Kita tuang semuanya. Kita tutup, kita nyalakan. Nah, setelah halus seperti ini anak-anak, maka waktunya kita akan menuangnya ke panci kembali untuk dimasak dan dicampur dengan susu. Dituang semua ya. Seperti ini hasilnya. Seperti buburnya adik bayi. Tapi ini bisa kita makan loh. Orang dewasa juga bisa makannya. Nah adik-adik, setelah kita tuang seperti ini di dalam wadah kembali, maka kita panaskan lagi ya. Hanya sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Kita campur dengan susu. Kita aduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Seperti ini. Seperti ini ya, kita aduk-aduk seperti ini. Lalu kita tambahkan susu. Nih, susunya kita tuang kira-kira 250 cc atau segelas blimbing. Nah, kita aduk. Nah, kita aduk ya. Susu, kita sudah tambahkan susu. Lalu apa yang kita tambahkan lagi? Gula. Kita tambahkan gula. Sedikit saja. Untuk menambah rasa. Adik-adik jangan lupa diicip ya. Kalau kurang manis, kurang asin, sesuai selera kalian. Mau yang agak pedas dikasih merica lada sedikit boleh.
Lalu kita tunggu sampai meletup-letup seperti ini. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, berarti tandanya sudah siap untuk disantap. Nah, sup labu kuning kita sudah matang. Nah, kita akan menuangkan ke tempat yang sudah kita siapkan ya. Dituang secukupnya. Seperti ini hasilnya. Kita tuang karena tempatnya tidak besar. Baunya harum. Kita bisa hiasi dengan, kalau punya peterselis kalian bisa taburkan. Karena kita nggak punya, kita pakai daun seledri saja nggak apa-apa di atasnya. Nah, adik-adik, anak-anak, karena ini bukan makanan Indonesia, kita tidak bisa memakan sop labu kuning ini memakai nasi. Lalu bagaimana kita makannya? Kita bisa menikmatinya dengan roti tawar atau roti yang seperti ini. Namanya agak sulit, croissant. Croissant, roti Prancis ya, angel ya. Sulit mengucapkannya, tapi yang tidak ada rasanya, yang asin. Nah, kalian bisa memakannya dengan roti tawar, dicocol seperti itu. Nah, ini masakan kita hari ini, sup labu kuning, supaya kita sehat, kuat, siap menjadi pemimpin yang hebat. Siap mencoba di rumah? Oke, sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.